bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdi Manaf Ibni Qusay Ibni Kilab Kilab bin Nadir Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Hidayah. Semuanya kalau nggak salah 20 kakek buyutnya Rasulullah. Tadi nasabnya yang panjang Rasulullah. Nah, ahli sejarah semua di sini sepakat bahwasanya keturunan Rasulullah kakek buyutnya dari Adnan sampai ke bawah ke Abdullah itu sepakat semua. Tapi dari Adnan sampai ke Nabi Ismail ada perselisihan. Ada yang bilang di atasnya masih ada 20 kakek. Ada yang lagi bilang ada yang di atas lagi ada 40 kakek. Di atas lagi bilang ada yang 10 kakek di atasnya. Tapi sampai di sini sepakat semua bahwa urutannya benar begini. Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, terus bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ahadun min zuriyati Ismail. Di hadis lain di dalam riwayat Muslim dikatakan Innallaha astafa Kinana min zuriyati Ismail. Allah telah memilih Kinana yaitu dari keturunan dari Nabi Ismail. Wastofa Quraisy dan telah memilih Quraisy min Kinana dari anak turunan Kinana. Wastofa Ibni Hashim Bani Hashim min Quraisy dari kaum Quraisy. Wastofani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilih aku dari Bani Hashim. Nah urutannya siapa yang disebut Quraisy? Ahli sejarah bilang yang disebut Quraisy adalah kakek Rasulullah yang bernama Fihr bin Malik. Kenapa dia disebut Quraisy? Karena dulu keturunan Nabi Ismail ini pergi ke laut, kemudian mau diserang sama ikan paus. Yang ikan paus itu disebut namanya Quraisy namanya. Nah yang bisa membunuh ikan paus itu namanya Fihr. Nah sampai di situ ada disebut Quraisy. Kenal dia sebagai Quraisy. Disebut nama dijulukin namanya jadi Quraisy. Nah yang disebut Quraisy itu turunan Fihr. Nah,
Dari sini nanti kita akan pelajarin tentang kenapa bisa ada di kota Mekah anak keturunan Nabi Muhammad. Ibu-ibu baca surah Al-Baqarah. وإذ يا بيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد. Dan ingatlah ketika rafa'a yarfa'u meninggikan, ketika Nabi Ibrahim membangun, maksudnya meninggikan qawaid, fondasi Ka'bah yang sudah runtuh pada saat itu. Pertama kali Ka'bah dibangun oleh siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam pertama kali diturunkan di atas muka bumi, Nabi Allah Adam perintahkan untuk membuat satu bangunan sebagai rumah Allah, maksudnya dia terpisah oleh Siti Hawa supaya nanti dia gampang mencari base campnya dia. Ketika dia berjalan mencari Hawa ke arah timur, dia akan kembali ke situ. Nah, ini rumah ibadah pertama kali yang Allah perintahkan untuk dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Runtuh setelah banjir Nuh. Pondasinya masih ada. Allah perintahkan untuk dibangun lagi. Kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan atau pondasi bangunan Ka'bah dari rumah Allah, maksudnya bersama Ismail. Mereka berdoa berdua, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah hasil jerih payah kami ini, ibadah kami ini yang Kau perintahkan membangun Ka'bah. Ka'bahnya sudah selesai. Mereka berdoa, ya Allah, terimalah persembahan dari kami berdua ini. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna muslimaini laka. Jadikanlah kami berdua ini orang yang berdua berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, juga nanti anak turunan kami. Ummatan muslimatan lah, satu umat yang selalu berserah diri, tunduk patuh kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami, maksudnya tata cara beribadah haji. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat juga lagi Maha pengasih, penyayang. Jadi manasik pertama kali haji ketika Ka'bah dibangun belum ada. Baru Allah perintahkan setelah Nabi Ibrahim berdoa, wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami tata cara beribadah haji. Lalu diperintahkan untuk tawaf, sya'i, nanti itu dan sejarahnya. Ya, ini awal mula kenapa Bani Ismail menetap di kota Mekah. Nah, pertama ditinggal ibunya Nabi Ismail ketika masih bayi, sama ibunya ditinggal di samping Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, buka surah Ibrahim ayat 37, surah 14. Pakai mushaf, pakai handphone, handphone kecil lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innahunna adlalna. Nah, 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati
nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana inna ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis samai. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Alhamdulillah. Buat bisa baca Quran. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan, sebagai pelajaran, maka adakah yang mau mengambilnya? Jadi yang tua aja, saya Pak Amran tuh sendiri, nggak kenal yang namanya alif tuh bengkok, alif tuh lurus, bengkok, dia nggak tahu. Alhamdulillah karena dia niat kepengen bisa, Allah masih muda, bisa. Yang muda, yang masih cakep, cara Allah kasih pikirannya, yang sia-siain. Jangan kalah semangatnya. Amran ini nggak kenal huruf sama sekali. Alhamdulillah Allah mudah karena niat. Wabilah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan berikan faham di agamanya. Semangat menuntut ilmu itu semangat. Alhamdulillah. Ya Allah kita disuruhnya belajar doang menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu buat orang-orang yang Islam. Masalah pinter nomor sekian, hadiah ya Allah. Itu disuruhnya belajar aja. Pahamin nanti. Ya, semangat jangan kendor. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana ini askantu min dzurriyyati. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan anak turunanku dari anak turunanku biwadi di satu lembah ghairi dzi zar'in yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, lembah padang yang tandus. Diletakkan siapa? Istrinya Siti Hajar yang kala itu baru melahirkan anaknya Ismail alaihissalam yang masih bayi. Di satu lembah indah baitikal muharram, di sisi rumahmu yang kau muliakan, maksudnya rumahmu diharamkan, maksudnya dimuliakan. Rumah yang kau muliakan. Di Israel ditaruh sama ibunya mesti diajar di samping rumah Allah yang pada saat itu belum dibangun, masih berupa fondasi yang habis dia bandar Nabi Nuh. Ditaruh di situ. Itu perintah dari Allah, disuruh taruh di situ. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, sungguh aku telah menempatkan anak keturunanku yaitu Nabi Ismail serta ibunya di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, lembah tandus, yaitu Mekah di sisi rumahmu Al-Haram. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat, di sampingnya ada rumah Allah. Faj'al af'idatan minan nas, maka jadikanlah hati manusia itu tahwi ilaihim, cenderung kepada rumahmu ya Allah, cenderung untuk mendirikan sholat, cenderung untuk
datang kepada anak-anak turunannya. Warzuqhum, dan berikanlah rezeki kepada mereka minat samarat, dari tumbuh-tumbuhan, la'annahum yashkurun, agar mereka senantiasa bersyukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama', dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik sesuatu apapun di langit dan di bumi dan di langit. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi wahabani, yang telah memberikan mengaruniakan aku ala kibar, di saat usiaku tua, Ismail wa Ishaq, yaitu dua orang anak, dua orang putra, yang satu Ismail, satu orang Ishaq. Inna Rabbi, sungguhnya Tuhan itu lasami'ud du'a, sangat mendengar seruan, sangat mendengar doa. Rabbi ja'alni, ya Tuhan kami, jadikanlah aku ini muqimas shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, juga anak turunanku. Rabbana, ya Tuhan kami, wa taqabbal du'a, sesungguhnya Engkau Maha menerima doa. Rabbana firli, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah aku, wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan orang-orang mukmin ketika Engkau tegakkan hisab. Doa Nabi Ibrahim ketika dia meletakkan Nabi Ismail beserta ibunya, ya Allah, aku telah meninggalkan anakku di lembah yang ada. Tolong kasih buah-buahan, tumbuhin tumbuh-tumbuhan, biar dia bisa bersyukur kepadamu. Di tempat ini aku tempatin dia biar dekat sama rumahmu, supaya mereka menegakkan sholat. Juga agar para manusia cenderung untuk beribadah sholat di rumahmu. Ini doa Nabi Ibrahim pertama kali. Kemudian dengan berkat doa Nabi Ibrahim, Allah kabulkan, maka Mekah yang tandus menjadi negeri yang banyak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kurma, minyak, juga Zam-Zam. Pertama kali Allah karuniakan Zam-Zam. Dari Zam-Zam sumber air, sumber kehidupan. Dari situ datang nih dari Yaman satu kabilah, namanya kabilah Zurhum. Minta izin sama Ibunda Siti Hawa, Ibunda Hawa, untuk tinggal sama-sama di situ. Pada saat itu Ibunda Hawa udah menguasai sumber Zam-Zam, diizinin sama Ibunda Hawa. Ismail yang masih kecil pada saat itu beranjak anak-anak, kemudian dewasa, remaja dan dewasa, dinikahin sama salah satu anak turunan Zurhum. Nah, datang di usia, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah yang tadi kita baca di surah Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min baiti Rabbana wa taqabbal minna innaka anta Ibrahim. Rabbana wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukilah kami tata cara manasik haji. Allah wasi'ah. Kalau selesai pembangunan, Allah perintahkan untuk melakukan tawaf. Itu yang pertama. Ismail nikah sama menikah dengan Bani Zurhum. Sampai usia kurang lebih 120 tahun, Nabi Ibrahim menyampaikan risalah tauhid dan tata cara manasik haji kepada Nabi Ismail berdua di tengah dua kabilah ini. Kemudian datang orang-orang Arab di sekelilingnya, di negeri Yaman, Taif, yang datang ke situ melihat Nabi Ibrahim sampaikan syiarin bahwasanya kita hanya memiliki Tuhan yang satu, Tuhan yang harus diibadahi dengan benar, hanya beribadah hanya untuk Allah. Pada manasik melakukan haji semua. Dan pada saat itu syariat belum sempurna semua seperti yang kita sekarang. Sepeninggal Nabi Ibrahim,
Nabi Ismail menetap di Mekah dengan Bani Jurhum mengurus Ka'bah. Di Ka'bah ini orang-orang datang ibadah apa segala macam. Sepeninggal Nabi Ismail, kepengurusan Ka'bah dan kota Mekah ini dipegang oleh suku istrinya. Karena kan Nabi Ismail cuma berdua doang sama ibunya, ya kan? Dipegang sama Bani Jurhum. Sepeninggal Nabi Ismail, dalam waktu yang dekat meninggalnya Nabi Ismail, masih amanah suku Jurhum dalam mengurus jamaah haji yang datang. Orang-orang haji datang bawa hadiah. Hadiahnya dikumpulin, masukin ke dalam Ka'bah. Ya nanti dibagi-bagi lagi buat jamaah haji yang lain. Datang dari negeri lain, dari kota lain. Sepanjang waktu berjalan ini makin banyak nih. Ada harta-harta, emas, perak, segala macam. Dimencongin, curi sama mereka yang Bani Jurhum. Dicuri, nggak amanah. Dari sini Allah cabut nikmatnya, berupa kenikmatan-kenikmatan seperti yang tadinya orang-orang pada bawa hadiah, pada mulai berkurang, ada yang bawa. Nah, datang satu kabilah dari Yaman, dipimpin sama Khuza'ah. Anak turunnya Bani Khuza'ah nantinya. Dia nanti perang. Karena apa? Nggak diizinin sama keluarganya, istrinya Nabi Ismail sama Bani Jurhum, nggak diizinin buat tinggal sama-sama. Akhirnya dia marah. Dia kumpulin semua kabilah yang ada di sini buat menyerang Bani Jurhum. Kalah di situ. Setelah kalah perang, dikuasai sama yang menang nih, suku yang datang dari Yaman. Dikuasai. Anak keturunan Nabi Ismail kagak ikut perang. Mereka menghindar, lari, ada yang ke Taif, ada yang ke Syam, mencar-mencar semua. Tapi masih pada bawa nasabnya, keturunan mereka. Di sini yang naklukin Bani Jurhum sakit, berobat ke Syam, dikasih keponakannya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Nah, Amr bin Luhai ini disebut Khuza'ah sama bangsanya. Pindah kekuasaannya, penguasaan Mekah sama Ka'bah si Amir bin Khuza'ah. Sewaktu masih di zaman kuasaan Bani Jurhum, ini belum ada nih yang namanya kesyirikan. Cuman pencurian, terus maksiat perzinahan, amal, cuma itu, gak ada kesyirikan. Satu ketika di penghujung sebelum terjadi peperangan, ada peristiwa perzinahan di dalam Ka'bah. Sama dua orang pemuda namanya Isaf dan Fail. Dua-duanya jadi patung di dalam Allah kutub di dalam Ka'bah. Akhirnya dipindahin sama Bani Jurhum, yang satu di Bukit Safa, yang satu di Bukit Marwah. Lambat laun 10, 20, 100 tahun kemudian disembah patung-patung ini. Kesyirikan pertama yang terjadi pada saat kekuasaan Bani Jurhum. Itu disembahnya dua patung yang sedang berzina di dalam Ka'bah. Nah, datang nih setelah penguasaan Al-Khuzai di Bani Khuza'ah, ini udah gak lagi berkuasa, suku Jurhum udah pada pecah.
yang ada di dalam Mekah pun masih ada sedikit orang yang lemah. Nah, suku Khuza'ah ini menguasai. Si Amr bin Luhai ini orangnya dermawan. Dia sering bagiin makanan roti gratis, pakaian gratis buat orang-orang yang datang ke haji. Sangat dermawan. Saking dermawannya, segala omongannya dia selalu didengar sama masyarakat Mekah pada saat itu. Suatu ketika dia pergi ke Syam untuk belanja, untuk berdagang. Dalam perjalanannya dia melihat masyarakat Syam nyembah patung. Ditanya, itu apa yang kamu sembah? Ini patung. Yang dengan patung ini kami berwasilah memohon kepada Tuhan, kalau kami minta hujan, kami diberikan hujan. Gitu. Otak setan dipikirin ke si Amir. Boleh saya buat hadiah satu, buat oleh-oleh, tolong buatkan saya satu. Akhirnya dibawa pulang satu. Sampai di Mekah, diperintahin untuk coba-coba beribadah, coba-coba nyembah patung, sampai tahu kita nanti seperti orang-orang Syam, segala permintaan kita akan dikabulkan. Karena Amr bin Lu'ai ini orangnya dermawan dan omongannya didengar, diikutinlah sama rakyatnya. Nah, inilah kesyirikan pertama yang terjadi di kota Mekah. Setelah patung disembah, mereka buat patung lagi. Kalau patung ini udah nggak ampuh, mereka bikin patung yang lain, patung yang baru. Patung yang baru. Sepeninggal Rasulullah, patung-patung yang ada di dalam Ka'bah sebanyak 360 patung. Belum yang di luarnya, ini yang di dalam patung. Ini selama ratusan tahun mereka sembah. Yang patungnya mereka ganti. Ketika udah nggak manjur patung ini, dibikin patung yang baru. Selain patung, Amr bin Lu'ai ini membuat khurafat, kesirikan dalam bentuk yang lain. Seperti apa ya? Mereka mengkeramatkan onta udah 5 kali melahirkan, nggak boleh diambil susunya, nggak boleh diperah, nggak boleh ditunggangin, mesti lepasin, biarin begitu aja. Terus ada onta lagi yang udah menikah, udah melahirkan 2 kali, anaknya perempuan dua-duanya, nggak boleh dipotong juga. Allah marah dengan kafirafat ini. Surah Al-Maidah juga. Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilah wala wasilatin wala hamil walakinnal ladina kafaru yaftaruna 'alallahi kadib. Yaftaruna 'alallahil kadib wa aktsaruhum la yaqilun. Shadaqallahul adzim. Ma ja'alallahu, Allah tidak pernah menjadikan min bahira, daripada bahira itu ada jenis-jenisnya, ada footnote di Quran itu, di mushaf yang panjang tuh, ada nggak bahira penjelasan itu? 103 ada nggak? Basirah apa di situ? Unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, Ditandain sama dia, dilepaskan, dilepas, nggak boleh dipotong, nggak boleh diperah, tidak boleh ditunggangi, nggak boleh ditunggangin, dan tidak boleh diambil air susunya. Terus bahira, kemudian saibah.
saibah, unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar, seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Dia mau ke Syam, mau berdagang, setahun, 2 tahun pergi dalam perjalanan, dilepas dulu tuh onta. Ditandain sama dia juga. Ini onta selama di padang rumput dia mau tabrak masuk ke rumahnya, nggak boleh ada yang celakain. Seperti untanya Nabi Soleh, nggak boleh diapa-apain, biarin aja gitu. Nazarnya dia begitu. Kalau dia selama nanti pulang, dia selamat berhasil dalam perjalanannya, udah itu onta selama-lamanya jadi keramat. Ini dilakukan sama Amr bin Luhai bin Khuzai. Terus Pak, wasilah. Seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut wasilah. Tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Ini anak domba beranak sepasang. Anak lakinya disebut domba lakinya wasilah. Ini nggak boleh dipotong sampai nanti dia gede, udah gede buat persembahan kepada berhala. Kapan persembahannya? Kalau dia bikin patung itu kan rusak karena matahari, kena hujan, hancur. Dia bikin tanah lampung, diairin, dibentuk sama dia. Udah berbentuk, potong kambingnya, taruh yang darahnya. Buat seperti itu, buat bikin Tuhan yang baru karena belum dapat batu pengganti Tuhan yang lama. Ya, ini jenis-jenis khurafat yang ada di zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian hamil. Unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bahiroh, saibah, wasilah, dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Ham itu onta yang udah mengawini 6 betina, dan semuanya 6 betina itu 10 betina itu semuanya melahirkan. Ini yang onta udah nggak boleh diapa-apain lagi, nggak boleh dipotong, nggak boleh dibuat ketunggangan, nggak boleh dibuat bawa barang. Udah jadi unta keramat. Walakin alladziina kafaru ma ja'alallahu min bahira wala sa'iba wala wasila wala ham. Walakin alladziina kafaru, tetapi orang-orang kafir itu yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Mereka mengadakan kedustaan-kedustaan kepada Allah. Wa aktsaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan dari mereka tidak mau menggunakan pikirannya. Allah udah halalin makan dari apa yang kamu bisa ambil manfaatnya dari onta itu, entah tenaganya, entah susunya, entah dagingnya, ambil. Mereka haramkan dengan dijadikan keramat. Ini salah satu bentuk khurafat. Ada lagi kesirikan-kesirikan yang lain pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah, yaitu menyembah jin. Ini dilakukan oleh siapa? Tukang-tukang sihir dan orang-orang yang selalu percaya sama takhayul. Pengen datang lewat suatu lembah, mereka takut diganggu oleh anak keturunan jin. Mereka bikin sesajen. Wahai penguasa lembah ini, kami pengen lewat, numpang-numpang. Ini sama nggak yang kita kalau kita lewat jembatan? Tetot. Kasih apa? Kasih klakson. Supaya apa? Supaya nggak meleset, supaya nggak. Ini salah satunya. Apa yang disebutnya? Tatoyur. Tatoyur itu salah satu bentuk khurafat di zaman sebelum Rasulullah. Jangan diri depan pintu, jauh dari jodoh. Tatonya apa? Orang mau masuk susah. Mak mau nyapu ngalingin.
Itu dari kecil gitu ditanaminnya kayak kita hari sampai gede. Lu jauh jadi jodoh gara-gara di depan pintu lu sih. Nyapu yang bersih, entar dapat laki bewokan. Kalau lakinya nyapu gimana? Dapat bini bewokan dong. Ya, enggak di luar logika kan nyapu, tapi kita percaya. Ini kesirikan-kesirikan yang udah terjadi dari zaman Arab jahiliyah. Jangan dijadikan budaya buat kita. Itu sebuah. Ya, udah mulai tegakin tauhid kita, lurusin ibadah kita, lurusin iman kita, akidah kita yang lurus sebagaimana Rasulullah diutus kepada Arab-Arab jahiliyah di masa lalu. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk kufuran yang terjadi sebelum diutusnya Rasulullah. Kenapa kita perlu mempelajari ini semua? Karena semua ketika kita mengimani Rasulullah, nanti dalam bab ini akan kita bahas insyaallah setelah sholat maghrib. Kita nggak tahu deh asal pangkalnya bagaimana ceritanya, kita bahas aja di sini, nanti nggak nyambung. Nah, sementara ini kita kasih tahu dulu. Ini loh awal ceritanya. Kenapa sih Nabi Ismail yang keturunannya ada di sini? Nah, ini kan masih zaman kekuasaan Khuza'ah. Dari Khuza'ah belum ada Quraisy nih. Quraisy belum berkuasa. Kapan Quraisy berkuasanya di Mekah? Nah, setelah kekuasaan Khuza'ah ini, di sini kakek Rasulullah yang bernama Qusay bin Kilab. Dia setelah terjadi peperangan antara Bani Jurhum dengan Khuza'ah, dibawa sama ibunya menetap di Syam, di negeri Syam. Setelah dia jadi seorang pemuda, dia minta izin sama ibunya, ya ibu, aku pengen kembali ke Mekah. Kembali dia ke Mekah. Dia nggak bilang bahwa dia adalah anak keturunan Quraisy. Anak keturunan Quraisy. Siapa Quraisy? Siapa Quraisy? Fihir bin Malik. Qusay ini seorang pemuda yang gagah, berperawakan, badan gemuk, badan seret, bagus, wajah tampan. Khuza'ah punya putri. Dia datang melamar, diterima, menikahlah dia dengan Khuza'ah. Setelah meninggal dia pernikahan dia sama putri Khuza'ah meninggal. Kepengurusan Mekah dan kota dan Ka'bah diurus oleh Qusay. Semua kabilah-kabilah dari Khuza'ah yang merasa Qusay itu mantu, nggak berhak, yang harus dia serahin kepada klannya dia nih, klan Khuza'ah, kepengurusannya. Qusay merasa aku adalah keturunan Ismail, lebih berhak. Terjadi pertengkaran antara Khuza'ah dengan Qusay. Karena Qusay seorang pemuda, otaknya cemerlang, dia susun kekuatan. Dikumpulin lagi semua Quraisy yang sudah berpencar, yang mereka ada di Taif, yang mereka lari ke Yaman, yang mereka lari ke Syam, kumpul. Begitu tersusun semua, dibantu sama sekutunya dia, serang, perang. Akhirnya kalahlah Khuza'ah. Berkuasalah Qusay bin Ka'ab. Qusay bin Kilab. Nah, Qusay bin Kilab ini pelopor pemersatu Bani Quraisy untuk merebut Mekah dan Ka'bah. Nah, Qusay bin Quraisy ini jatuh kekuasaannya anak mereka turun-temurun ke Abdul Manaf. Nah, dari Abdul Manaf ini sampai ke Hashim. Nah, Hashim
punya anak 4. Ini awal kakeknya Rasulullah dari Hashim. Bani Hashim punya anak 4. Al-Muttalib, terus Hashim, Al-Muttalib, Abdul Manaf punya anak 4. Hashim, Al-Muttalib, dan 2 saudaranya lagi. Hashim ini saudagar, seorang pedagang yang dalam penguasaan Ka'bah ini dia punya hak sebagai pemberi makan, dan Al-Muttalib punya tugas untuk mengganti kiswah Ka'bah. Nah, Hashim pergi safar ke negeri Syam untuk berdagang, mampir ke Madinah. Di Madinah dia menikah dengan seorang putri dari Aus dan Al-Hajraj yang cikal bakalnya Ansor. Menikah di sana, punya anak namanya Syaibah. Kenapa disebut Syaibah? Karena begitu lahir nunggu uban disebut Syaibah. Dipanggil Syaibah. Dia pergi ke Syam untuk berdagang, melanjutkan perdagangannya. Balik ke Madinah, dia jatuh sakit terus meninggal. Kepengurusan Ka'bah secara utuh dipimpin oleh saudaranya, jatuh kepada Al-Muttalib. Al-Muttalib ini tahu punya ponakan di Madinah, anak dari Hashim, abangnya. Pergilah dia ke Madinah untuk ngambil anaknya yang pada saat itu masih usia 8 tahun. Sampai di Madinah dibujuk. Ini anak karena jarang ketemu sama pamannya, nggak mau. Akhirnya minta izin sama istrinya Syaibah, istrinya Hashim. Minta izin bahwa Syaibah mau dibawa ke Mekah, mau pulang kepada keluarga bapaknya, akan diurus oleh paman-pamannya. Karena kebiasaan orang Arab itu mengurus ponakan seperti mengurus anak sendiri. Nah, pulanglah Syaibah ke kota Mekah bersama Al-Muttalib, pamannya. Sampai di kota Mekah, orang-orang pembesar-pembesar Quraisy yang lain meledekin. Al-Muttalib punya hamba Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Dikatakan Abdul, anaknya, hambanya Al-Muttalib. Marah Al-Muttalib. Hush, dia bukanlah hambaku atau bukanlah budakku, dia adalah keponakanku, anaknya Hashim. Nah, dia disebut Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Abdul Muttalib menikah dengan 4 orang istri. Salah satunya punya anak 3, Zubair, Abu Talib, Abdul Muttalib, Abu Talib, Abdullah. Ini dan 1 ibu nih. 1 ibu lagi. Ada Hamzah, ada Abdul Uzza. Anak Abdul Uzza sama Haris, bersaudara. Hamzah sama Abbas, Al-Abbas. Satu lagi Turor. Ini bapaknya Nabi. Waktu Rasulullah lahir, bapaknya udah ada, masih ada apa enggak? Udah enggak ada. Anak yatim. Rasulullah lahir. Rasulullah punya bapak bersaudara sama Abu Thalib.
Ini pamannya yang satu, Zubair sudah meninggal. Al-Harith sudah meninggal. Sisa Hamzah, Abdul Uzza, yang disebut siapa ya? Abu Abbas yada Abi Lahab wa tab. Siapa yang nama aslinya? Abdul Uzza. Satu lagi Al-Abbas. Dulu udah meninggal. Jadi saat berapa paman Nabi ya ketika Rasulullah masih hidup, lahir? Satu Abdul Uzza atau Abu Lahab. Kedua Hamzah. Yang ketiga Al-Abbas. Yang keempat Abu Thalib. Karena Abdullah satu ibu sama Abdul Muthalib, maka pemeliharaan Rasulullah jatuh ke tangan Abu Thalib. Kakeknya meninggal, jatuh pemeliharaannya kepada Abu Thalib. Sampailah Rasulullah dewasa. Siapa nih paman-paman yang membela dia? Semua paman yang membela dia kecuali Abdul Uzza atau Abu Lahab dalam syiarnya memberantas kesyirikan yang sudah merajalela di kota Mekah. Kesyirikan apa yang ada di masa Rasulullah lahir? Ketika di Bani Jurhum, apa kesyirikan yang ada di situ? Yaitu disembahnya dua patung pezina. Di zamannya Khuza'ah, disembahnya patung dari Yaman. Bikin yang baru, taruh di Kalam Ka'bah. Terus khurafat-khurafat yang lain dijadikannya keramat-keramat, unta, domba, dan disembahnya jin. Di zaman Rasulullah apa yang terjadi? Di zaman Rasulullah bukan berkurang, bertambah. Apa ya? Mengundi nasib dengan lempar anak panah. Di mana ya? Di dalam Ka'bah. Taruh fotonya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang menjaga serekayasa sebagai fotonya. Mereka lemparkan anak panah. Kalau mereka mau kepengen sesuatu, kalau kena yang mana anak panahnya, mereka pergi. Kalau enggak bisa jadi. Terus ada burung di padang pasir, kelompok, mereka usir, usirnya larinya kemana terbangnya, ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan pergi, kalau ke kiri enggak, siap, makin bertambah. Dan mereka melakukan tawaf dengan bertalbiyah. Mereka talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarikalah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai. Nabi marah di situ. Stop. Sampai di situ aja talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Ditambah sama dia. Kecuali apa yang kau miliki dan yang kau kuasai, dan dia tidak menguasaimu. Apa yang kalimat talbiyahnya ini? Syarikat huwa laka wa ma malak. Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa malak. Labbaik la syarikalak. Aku memenuhi panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. Wa ma malak tamlikuhu, yang kau kuasai. Wa ma malak, dan dia tidak menguasaimu. Maksudnya siapa? Wasilah. Mereka tawaf kepada Allah juga melakukan kesyirikan kepada siapa? Uzza, patung gede yang ada di pinggir
Ka'bah. Kesyirikan cuma bukan ada di kota Mekah, di Madinah ada, mana? Di Taif ada Lata, patung Lata. Ya Allah suka dalam Al-Quran. Lata, Uzza, dari mana? Kesyirikan ini sama enggak sama yang terjadi di zaman Nabi Nuh? Sama. Orang Nabi Nuh, kesyirikan pertama kali di atas muka bumi di era zamannya Nabi Nuh, yaitu dijadikannya orang-orang soleh yang dibuatkan patung kemudian disembah. Ini berulang di zaman sepeninggal Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sebelum diutusnya Rasulullah. Rasulullah diutus untuk memberantas itu semua. Ya kan kita bahas nanti pembahasannya setelah sholat maghrib. Sementara kita persiapan sholat maghrib, kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dik.